riwayat keuangannya bagus, BI checkingnya clear, gitu ya. Dan rindu mulai nyicil rumah, rindu mulai kredit rumah. Nah, tetapi tidak jarang juga akhirnya terkendala dengan selisih pendapatan dengan cicilan rumah itu sendiri. Contoh misalnya, pendapatan setiap bulannya atau gaji bersih setiap bulannya misalnya 5 juta atau 6 juta, sedangkan cicilan rumahnya 4 juta. Nah, buat bank, hal seperti ini sangat riskan sekali ya, untuk istilahnya itu disetujui KPR-nya, untuk disetujui kreditnya. Sehingga, bank memberikan pertimbangan-pertimbangan yang apabila dengan kondisi seperti itu, bank tidak mau mengambil risiko dengan menyetujui kreditnya, pengajuan KPR-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya cicilan 4 juta, kemudian pendapatan setiap bulannya hanya 5 juta, mungkin sampai dengan 6 juta, itu risikonya sangat tinggi sekali. Karena pasti orang yang menyicil atau kredit rumah tersebut pasti punya kebutuhan hari-hari, kebutuhan bulanan, apalagi kalau misalnya dia punya tanggungan, punya anak, punya istri. Nah, ada cara, ada solusi yang diberikan sebenarnya. Nah, solusinya adalah namanya joint income, ya. Joint income, di mana penggabungan penghasilan suami ditambah dengan penghasilan istri. Nah, ini untung banget buat orang-orang yang memang sudah menjadi suami istri. Bagaimana kalau misalnya menjalin hubungan tapi masih belum menjadi suami istri? Misalnya, katakanlah misalnya pacaran gitu ya, TTM gitu ya. Apakah bisa? Ya, tentu bank tidak mau mengambil risiko ya. Jadi, syarat utamanya adalah pasangan suami istri. Dan itu harus ada legalitasnya. Misalnya buku nikahnya, surat nikahnya. Karena itu nanti akan diminta oleh pihak bank itu sendiri. Nah, jadi kalau yang jomblo ya, istilahnya pacaran, bangun hubungannya hanya misalnya teman gitu ya, nggak bisa ya, tidak disetujui dan tidak akan disetujui oleh bank untuk mengajukan KPR dengan sistem joint income atau penggabungan penghasilan gitu ya. Jadi syarat utamanya harus benar-benar sudah menjadi suami dan istri. Ingat ya, tidak boleh yang pacaran apalagi yang jomblo ya. Tetapi kalau misalnya ternyata ada orang pribadi ya kan, seseorang dengan pendapatan yang memadai, keuangan yang memang cukup, misalnya nyicil rumah cicilannya setiap bulan hanya 4 atau 5 juta, tapi penghasilannya mencapai 12 juta, 15 juta sebulan. Nah, itu bisa mengajukan KPR sendiri, bisa mengajukan KPR tanpa joint income. Tapi kalau kondisinya pendapatannya hanya 5 juta, 6 juta, tapi kredit yang diajukan cicilan setiap bulannya 4 juta, ya memang disarankan untuk joint income atau menggabungkan penghasilan suami ditambah dengan penghasilan istri. Sehingga apa? Jika nanti misalnya cicilannya 4 juta, kemudian penghasilan keduanya misalnya sampai 10-12 juta, bahkan mungkin bisa sampai 15 juta, itu akan menjadi pertimbangan dari bank sehingga kredit yang diajukan itu itu disetujui. Karena yang pasti bank tidak mau mengambil risiko. Mengapa? Misalnya kita nyicilnya sampai 20 tahun. Ya kan? 20 tahun ini bank harus terus mengawal kredit kita ini lancar. Ya kan? Kredit kita ini lancar. Dan bank sudah berani mengeluarkan uang. Misalnya harga rumah yang kita beli, harga misalnya 500 juta, 600 juta, 700 juta, atau harga-harga yang lainnya gitu ya. Nah, bank mencairkan ketika kita disetujui kreditnya, kemudian kita tanda tangan akad kredit namanya. Nah, di hari yang sama bank mengeluarkan uang sejumlah plafon dari harga rumah itu sendiri yang di KPR-kan. Misalnya plafon KPR-nya 600 juta. Ya, hari itu juga bank mengeluarkan uang, mencairkan uang 600 juta pada saat tanda tangan akad kredit. Nah, tentu karena ini dicicil sekian lama, sekian tahun, misalnya tenornya sampai 15-20 tahun, dan bank akan mengawal kredit ini. Nah, tentu supaya menghindari risiko-risiko kendala kreditnya, macet kreditnya, kendala keuangan pembeli atau orang yang mengajukan kreditnya, untuk mengantisipasi kemacetan kredit, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh bank. Salah satunya adalah mempertimbangkan selisih antara penghasilan dan cicilan tiap bulannya. Nah, paling aman sih sebenarnya pendapatan itu 3 kalinya cicilan. Misalnya
cicilannya 4 juta, ya total pendapatannya misalnya 12 juta, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, untuk membantu atau untuk memberikan solusinya untuk yang memang keuangan pribadinya tidak mencukupi, jika pakai penghasilan sendiri, ya pakai sistem namanya joint income, ya, penggabungan penghasilan istri dan suami. Ingat, harus istri dan suami, tidak boleh pasangan pacaran atau pasangan yang menjalin hubungan tanpa status misalnya, ya. Jadi itu sangat diperbolehkan. Oke, semoga teman-teman yang sedang rindu dan ingin memiliki rumah pribadi segera terkabulkan, entah itu beli secara cash, entah itu beli secara kredit dengan fasilitas KPR Bank, atau bertahap dengan melalui cicilan ke developer, dan lain sebagainya. Usaha dan pekerjaan teman-teman semoga lancar dan penuh berkah. Sampai ketemu di video selanjutnya.